Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Selasa tanggal 21 November 2023. Si paling benar. Kutipan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 5 sampai dengan 7. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Sobat Katolikana, kita semua tanpa terkecuali adalah pendosa. Kita juga memiliki kekurangan dan tentu saja memiliki kelebihan. Tetapi saat ada orang lain yang berbuat dosa atau tidak sesuai standar kita memberikan label kepada orang tersebut dengan label aneh, gila, tidak benar, dan label lainnya. Manusia cenderung menggosipkan orang di belakang. Senang rasanya jika melihat orang yang dosanya lebih besar daripada kita. Padahal tanpa kita sadari, Tuhan sering menutupi dosa kita semua. Orang Indonesia adalah tipe judgmental alias mudah menghakimi. Kita masih jauh dari sifat terbuka seperti orang-orang Jepang atau negara-negara di Eropa yang terbuka dengan berbagai latar belakang. Coba kita lihat lingkungan sekitar kita. Ketika ada tetangga yang hidupnya biasa-biasa, suatu hari dia membeli mobil, lalu para tetangga langsung menghakimi bahwa orang tersebut korupsi. Bahkan mungkin saja dihakimi dengan mengatakan melakukan pekerjaan haram lainnya. Atau di kantor, jika ada orang yang menjadi kesayangan atasan, langsung dikatakan orang itu pasti penjilat. Bahkan yang lebih jahat adalah ketika orang menghakimi orang yang sedang hamil di luar nikah, berzina, atau menjadi korban pelecehan, orang akan melabeli dengan mereka sebagai wanita murahan, orang yang tidak benar, dan sebagainya. Salah kaprah orang Katolik di Indonesia adalah kalau orang tidak mematuhi 10 perintah Allah, sudah pasti orang tersebut adalah orang tidak benar. Padahal urusan mereka mengenai orang tidak benar ataupun orang benar adalah hanya hak prerogatif Tuhan, bukan hak manusia yang menentukan dosa atau tidak. Kita terlalu disibukkan dengan menilai orang, bukan menilai diri sendiri. Apakah saya sudah cukup layak di hadapan Tuhan dengan memperlakukan sesama selama ini? Kita tidak diajarkan betapa pentingnya tidak menghakimi kekurangan orang lain. Kita hanya sibuk mendalami ayat, tetapi sering kita lupa bagaimana praktik menghidupi ayat
yang menjadi poin paling penting. Sungguh miris, bukan? Sobat Katolikana, Zakeus adalah contoh di mana ada orang yang mau bertobat dengan serius. Dalam Injil Lukas bab 9 ayat 8 dikatakan, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Sementara orang yang melihat dengan bersungut-sungut adalah kita, semua manusia yang menganggap pendosa tidak berhak diperlakukan dengan baik oleh Tuhan. Sobat Katolikana, miris dan sungguh sangat ironis. Memang manusia Indonesia saat ini, saat ada orang bertobat, bukannya senang, tetapi kita sebagai sebangsa Indonesia justru sibuk menilai masa lalu buruk dari orang tersebut. Sebagai orang Katolik, harusnya kita bisa menciptakan gereja dimanapun kita berada. Jangan sampai kita menjadi orang Indonesia pada umumnya dengan tidak menghakimi, tidak membicarakan kekurangan orang lain, dan menerima kekurangan orang lain, bukan dengan sibuk mengkoreksi kesalahan pasangan kita, staf kita, tetangga kita, sesama kita, dimanapun kita berada. Kita harus belajar untuk tidak mengoreksi orang lain. Lebih baik mengoreksi diri kita yang terlebih dahulu. Karena orang yang kita koreksi belum tentu lebih buruk daripada kehidupan kita. Kita tidak punya hak mengkoreksi orang lain, bahkan keluarga sendiri. Kita hanya berhak memberi saran, itu pun kalau diminta. Janganlah kita menjadi Tuhan atas hidup orang lain, menghakimi orang lain, karena hanya Tuhanlah yang berhak menentukan apakah kita berdosa, salah, atau tidak berkenan di hadapannya. Sobat Katolikana, mari jadilah seperti Zakeus yang bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan seperti orang yang bersungut-sungut di sekitar Zakeus yang merasa diri benar dan sempurna. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, jauhkanlah kami dari sifat menghakimi. Tanamkanlah dalam diri kami bahwa kita semua adalah sama di hadapan-Mu, memiliki keterbatasan, kekurangan, dan kelebihan, serta kita tidak lebih dari seorang pendosa. Berilah kami seperti Bunda Teresa yang memiliki hati yang lebih ingin mengasihi sesama daripada menghakimi. Jauhkanlah kami dari sifat merasa diri yang paling benar dan hebat. Buatlah kami selalu menjadi pribadi yang rendah hati, agar
kita sadar bahwa setiap hari dan setiap dari kita adalah unik dan tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milikmu semata. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.